Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah di minggu pertama setelah Trinitatis 2 Juni 2024 dari surat Paulus yang kedua untuk jemaat Korintus, 2 Korintus 4 ayat 5-12 dengan topik minggu kekuatan berasal dari Allah. Dengarkanlah firman Tuhan. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang, Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut giat di dalam diri kami, dan hidup giat di dalam kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan, kita selaku manusia selalu mengandalkan kekuatan dan memperlihatkan kekuatan yang ada pada diri kita. Kekuatan manusia berupa pengetahuan yang mengeluarkan daya pikir, daya tahan, dan daya juang. Di sisi yang lain, manusia itu mempunyai kerapuhan, kelemahan, ketidakberdayaan jika menghadapi tekanan, hempasan, penindasan, penganiayaan, dan pergumulan hidupnya. Manusia itu sangat rapuh, mudah putus asa, mudah habis akal, merasa ditinggal sendirian, dan mudah mengakhiri hidupnya sendiri. Kota Korintus adalah kota pusat perdagangan, industri, pemerintahan, dan olahraga. Kata Korintus berasal dari kata Koriagen yang berarti hidup sebagai pemabuk, korupsi, dan hidup yang amoral. Penduduk kota Korintus secara umum masih mengikuti hawa nafsu atau keinginan dunia ini yang masih terlihat sangat jelas dan nyata dalam seks yang terlarang, penyembahan berhala, percabulan, perselisihan, dan memegahkan diri sendiri. Rasul Paulus mengatakan bahwa pikiran penduduk kota Korintus telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga hidup dalam kegelapan menuju kebinasaan. Rasul Paulus menghadapi serangan dan kritikan dari sekelompok jemaat yang meragukan kerasulannya dan kelemahan fisik tubuhnya. Di kesempatan yang lain, Rasul Paulus menghadapi serangan dari guru-guru penyesat, guru-guru palsu yang dengan berlaku licik memutarbalikkan, memalsukan Injil Kristus demi kepentingan mereka sendiri. Mereka menyembunyikan perbuatan-perbuatan mereka yang memalukan, yaitu hawa nafsu, kemuliaan diri, mencari keuntungan untuk diri sendiri.
Untuk itulah dalam nats ini Rasul Paulus dalam tugas pelayanannya sebagai pengikut Kristus memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Sang Firman Allah yang menerangi hati para pengikut-pengikutnya sehingga beroleh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus Tuhan, firman Tuhan mengarahkan hidup kita dalam minggu pertama setelah Trinitatis ini. Yang pertama, kita diingatkan, kita disadarkan bahwa kita adalah pengikut-pengikut Kristus di dunia ini adalah sebagai pelayan-pelayan Kristus. Rasul Paulus menyebut dirinya sebagai hamba. Dalam bahasa Yunani, doulos yang berarti budak, yang memperlihatkan keterikatan seorang budak kepada tuannya, dan doulos juga memperlihatkan kedekatan seorang hamba kepada tuannya, menjadi milik tuannya dan berkewajiban melakukan apa yang diinginkan tuannya. Kehendak tuannya itulah yang harus dilakukan seorang hamba. Rasul Paulus sebagai hamba Tuhan Yesus telah menyerahkan dirinya sepenuhnya mengabdi kepada kehendak Tuhan, memberitakan Yesus Kristus sebagai Tuhan, Sang Terang yang menerangi hati seluruh pengikut-pengikutnya, supaya kita beroleh pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Yesus Kristus wajah Allah yang datang ke dalam dunia, Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh dengan kekuasaan. Ibrani 1 ayat 3. Sebagai pengikut-pengikut Yesus Kristus, pemberita-pemberita Injil Yesus, kita harus memperlihatkan kedekatan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Yakobus 4 ayat 8. Penampakan kedekatan kita kepada Yesus Kristus adalah mendengarkan firman-Nya. Jadi iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Rom 10 ayat 17. Firman itulah yang menerangi hati kita, sehingga beroleh terang pengetahuan tentang kemuliaan Allah. Sebagai pengikut Yesus Kristus, kita diajak untuk melakukan kehendak Allah dalam hidup kita. Kehendak Allah atas hidup kita adalah yang pertama, pengudusan hidup kita dengan menjauhi percabulan. 1 Tesalonik 4 ayat 3. Hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, marilah kita melakukan kehendak Allah dengan berupaya dan selalu menguduskan kehidupan kita, menjauhkan hal-hal yang tidak dikehendaki oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang kedua, melakukan kehendak Allah, yaitu hidup di dalam sukacita, tetap berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. 2 Tesalonika 5 ayat 16 sampai 18. Lasni roha ido gogo dihamu. Marilah dalam kehidupan kita, dalam seluruh pekerjaan dan perjalanan hidup kita, marilah kita selalu bersukacita, karena itu adalah kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sebagai pengikut-pengikutnya. Yang kedua, melalui firman ini kita diingatkan bahwa kekuatan kita adalah berasal dari Allah. Rasul Paulus menyadari bahwa dirinya mempunyai kelemahan dan keterbatasan dalam memberitakan Injil Yesus Kristus. Ketika melakukan pemberitaan tentang Yesus Kristus,
seringkali Rasul Paulus menghadapi penindasan, penganiayaan, hempasan gelombang laut, dan dikejar-kejar musuh. Bagaimana Rasul Paulus bisa kuat bertahan untuk memberitakan Injil Yesus Kristus? Jawabannya, Rasul Paulus menggambarkan hidupnya dengan harta rohani dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat adalah satu wadah yang umum digunakan saat itu untuk menyimpan materi, barang, atau harta berupa uang dan perhiasan. Bejana tanah liat itu sangat rapuh, mudah retak, mudah pecah jika menghadapi tekanan dan hempasan. Bejana tanah liat tidak bisa tahan lama. Bejana tanah liat ini merupakan gambaran kehidupan Rasul Paulus, gambaran kehidupan pengikut-pengikut Kristus di dunia ini saat memberitakan Yesus Kristus. Dalam hidupnya mengalami tekanan, kesusahan, penderitaan, dikejar-kejar orang yang tidak menyukai Injil itu diberitakan. Banyak pengikut Yesus yang merasa dalam hidupnya tertekan, terjepit karena masalah-masalah yang dia hadapi dalam hidup pekerjaan pelayanannya. Banyak orang-orang pengikut Kristus kebingungan dan putus asa, merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Sebagian lagi merasa bahaya maut itu sudah dekat di hadapan matanya. Bejana tanah liat memperlihatkan gambaran manusia itu sendiri, kehidupan manusia yang tidak bisa bertahan lama di dunia ini. Mengapa Rasul Paulus tetap kuat dan bertahan dalam memberitakan Injil Kristus? Jawabnya, harta rohani yang ada pada dirinya, yang dia miliki, yaitu Yesus Kristus, sehingga nyata dalam kehidupannya kekuatan yang melimpah-limpah yang berasal dari Allah. Allah mengetahui segala sesuatu dalam hidup kita, di keterbatasan, di kerapuhan, dan kelemahan diri kita. Daud juga menyadari betapa Allah mengetahui seluruh sisi kehidupannya. Mazmur 139 ayat 1 sampai 6. Di keterbatasan dan kelemahan kita sebagai manusia, Allah memberi kekuatan yang melimpah-limpah dalam hidup Rasul Paulus dan pelayanannya. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kekuatan dari Allah itu adalah Yesus Kristus yang telah menjadi bagian dari kehidupan Rasul Paulus. Dalam Galatia 2 ayat 20, Rasul Paulus berkata, "Namun aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang ini di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku." Hal inilah yang membuat Rasul Paulus semakin kuat dalam menjalani hidup dan melakukan pelayanannya di tengah-tengah dunia ini. Dan dia berkata dengan terang benderang bahwa kekuatan itu dia terima dari Yesus. Dalam Filipi 4 ayat 13, Rasul Paulus dengan terang berkata, "Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia, Yesus, yang memberi kekuatan kepadaku." Kesadaran yang demikian juga dirasakan Daud dalam kehidupan kesehariannya, dalam pekerjaan dan pelayanannya sebagai raja memimpin bangsa Israel.
Dia merasakan perbuatan yang ajaib dilakukan Tuhan dalam kehidupannya. Mazmur 139 ayat 13 sampai 18. Kekuatan kita adalah dari Allah yang tampak dalam wajah Yesus. Marilah saudara-saudara yang dikasihi Yesus Kristus, kita senantiasa membawa Tuhan Yesus dalam kehidupan keseharian kita. Saat kita menghadapi banyak pergumulan, banyak tekanan, kita selalu membawa Yesus dalam kehidupan kita. Karena Yesuslah kekuatan kita, karena Yesuslah wajah Allah yang menyinari kehidupan kita, sehingga memampukan kita melihat terang itu sendiri dalam perjalanan kehidupan kita. Kiranya Yesus Kristus sang terang menerangi hati dan pikiranmu, menuntun engkau hidup dalam pengudusan dan hidup dalam sukacita dan hidup dengan rasa syukur kepada Tuhan sang pemberi hidupmu. Amin. Tuhan Yesus memberkati.